Silakan. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma lam yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, jemaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Permukorpri Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita untuk jadwal saya tiap pekan ke pinten? Pekan ketiga. Ini sudah 3 pertemuan berarti Pak, setelah Lebaran. Ini pertemuan kedua berarti. Alhamdulillah. Setiap pekan ketiga kita membahas buku panduan Muslim sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita mulai kajian langsung bahas berat lagi Pak. Masalah apa? Warisan. Lanjut mulai nombotan. Oke, kita cukupkan dulu tentang warisan. Kita akan mulai membahas yang lainnya, yaitu tentang fiqhul at'imah. Fikih tentang makanan. Nah, ini bahasanya enak ini Pak. Tentang apa? Makanan. Alhamdulillah. Monggo ingkang ngasta buku dipun pikir halaman 137. 137 ya, bagian C. Fikih makanan. Jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut, pembahasan agama itu ada banyak. Di antaranya yang paling dasar tentu masalah ibadah, masalah muamalah. Fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah membahas tentang hubungan dengan Allah, ya, terutama tentang kaifiyah ibadah, tata cara ibadah. Misalnya tentang fikih sholat, wajib sholat apa, rukun sholat apa, sunnah-sunnah sholat apa, kemudian puasa dan yang lainnya. Ini bagian yang pertama dari fikih. Ini telah kita bahas. Setelah itu kemudian fikih muamalah. Kalau muamalah hubungannya dengan apa? Sesama manusia. Ini penting no mboten? Penting mboten? Ya penting. Karena manusia itu di dunia tidak hanya beribadah mahdhah, hubungan dengan Allah, tapi juga berinteraksi dengan manusia. Dan ini yang sering menimbulkan masalah ketika orang tidak belajar tentang muamalah, tata cara berhubungan dengan orang lain. Fikih muamalah itu banyak Pak. Di antaranya yang paling pokok yang saya sebutkan dalam buku ini, saya ringkas, itu ada yang pertama tentang munakahat, tentang nikah. Sebelumnya tentang jual beli dulu, okay? Jual apa? Beli. Ini sudah selesai. Sampun dereng? Kita pun dibahas tahu dereng Pak? Sampun dereng Pak? Pun kesupen? Nah, sudah selesai ini. Fikih tentang jual beli ini penting. Kemudian fikih munakahat tentang nikah. Wah, ini dulu banyak pertanyaan Pak, masalah pernikahan. Kemudian fikih tentang mawaris, warisan. Ini banyak bingungnya. Enggak, insyaallah enggak. Hanya memang perlu dipelajarin kembali. Baik. Kemudian fikih yang berikutnya ini yang kita bahas. Fikih apa? Makanan. Ini penting Pak. Ini Pak penting. Karena kalau tidak dibahas, nanti kita mungkin bingung dengan beberapa ahkam tertentu. Apalagi yang masalah kontemporer. Misalkan napa Pak? Sing kontemporer. Masalah makanan misalkan. Ya. Misalkan kadangkala kita mendapati makanan itu diproses oleh, misalkan guys, kita impor daging gitu misalkan. Ya, impornya dari negeri kafir misalkan.
Misalkan kita yang paling banyak misalkan dari New Zealand, dari Australia daging sapi. Lah pripun halal mboten? Halal mboten? Negeri kafir le. Nah itu gimana? Atau misalkan kita beli di pasar, wah tapi mboten yakin kinten-kinten mengke disembelih dengan syar'i napa mboten? Napa aja-aja mengke tiren, napa tiren? Mati ke enten mboten? Lah pripun? Napa tanglet sien yen jenengan teng pasar Sukarjo ajeng tumbas tanglet sien sing dodol. Bu, niki tiren mboten? Ora tuku yo wis, malah tersinggung. Lah pripun? Oh jenengan kan pengine napa? Jelas. Ini penjualnya malah sensi, tersinggung. Lah sebenarnya boleh enggak kita tanya? Perlu atau tidak? Lah ini perlu dilihat. Jadi, lihat ini ada beberapa hal nanti yang perlu kita pahami. Baik. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Itu baru dari sisi sumbernya. Belum nanti dari sisi memang zat hal tersebut. Misalkan banyak yang bertanya, misalkan kita makan lele. Lah lelenya itu kadangkala ngapunten guys, sebagian peternakan lele makannya bangkai. Terus mboten? Tapi enak ya. Halal mboten niku? Halal mboten? Diberi bangkai lho. Halal. Pelaku tadi. Kalau dia makan bangkai nggak halal, Pak. Kalau langsung dimakan itu namanya jalalah. Kecuali nanti ada proses tertentu dia di karantina. Nanti ada kita bahas masalah itu. Masalah hewan yang makan kotoran itu ada pembahasannya. Makan jalalah namanya. Jadi tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Ada perinciannya. Dan ini banyak terjadi. Contohnya kalau di Saudi itu memang paling banyak itu konsumsi napa nggih? Daging. Tak kira nggih daging onta sih, Pak. Tapi mboten, Pak. Nggih daging ayam Pak sami mawon. Daging ayam murah soalnya. Murah sekali. Di toko-toko itu pasti dijual daging ayam beku itu. Murah sekali, Pak. Murah sekali. Itu di peternakan besar itu untuk menekan biaya produksi itu ada efisiensi. Di antaranya Pak, kotorannya, bulunya, tulangnya yang mati-mati itu digiling kembali, dicampur dengan apa? Makanan, Pak. Jadikan pakanlah lagi. Itu ada, Pak, seperti itu. Jadi bulunya, kotorannya termasuk ayam-ayam yang mati itu digiling lembab kembali. Kemudian dikeringkan, dicampur dengan pakannya, jadi pelet lagi. Jadi makanan lagi, sehingga biaya produksi itu bisa ditekan, terutama biaya pakannya. Nah ini boleh mboten nih, Pak. Kalau pakanannya beras, jagung, ya alhamdulillah. Tapi jarang yang murni seperti itu. Perusahaan besar biasanya nggak seperti itu untuk menekan biaya produksi. Ini nyata terjadi loh, Pak. Nyata terjadi, nggak hanya di ini banyak. Nah ini pripun nih, pripun Pak Amir? Setuju nggih? Pokoknya setuju mawon jenengan. Nah itu kia. Nah tadi. Dan yang lainnya. Nanti belum hewan-hewan yang meragukan. Ada yang tanya tentang masalah bekicot, masalah keong, masalah apa meleh nggih. Misalkan anjing laut. Anjing laut niku pripun? Nah, itu. Baik. Belum lagi nanti dari sisi pemrosesan bercampur, misalkan untuk goreng tertentu minyaknya dengan minyak yang bercampur, boleh enggak? Minyak, kemudian apakah makanan itu dari halal atau tidak? Baik, sebelum bahas yang seperti ini, yang masalah kontemporer, kita bahas dulu yang dasar. Fikih dasarnya seperti apa? Sehingga kita punya pijakan ketika nanti berhadapan dengan hal yang kontemporer. Dan ini indahnya Islam itu mulai dengan pijakan yang jelas. Kemudian nanti ketika ada masalah-masalah yang tidak jelas, kalau kita tahu pijakannya, mudah menguraikan. Ini mirip ketika kita kemarin membahas tentang masalah puasa, pembatal puasa, Pak nggih.
Ditanya misalkan masalah infus, masalah bius, masalah ini. Kalau kita tahu dasarnya mudah membahas yang seperti itu. Tapi kalau tidak tahu, ya hanya nanti apa utur-uturan, halal, dah halal, halal, dah halal, gitu aja. Karena nggak tahu dasarnya. Oke. Baik, kita bahas singkat. Mungkin ada yang baca, monggo Pak. C, halaman 37 nggih, 137 dari buku panduan Muslim Al-Quran dan Sunnah. Monggo dibaca Pak. Mungkin Pak. Makanan. Nggih. 5. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Makanan memiliki pengaruh yang sangat besar baik pada jasmani maupun rohani kita. Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib untuk baik. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah 168. Alhamdulillah. Jemaah Allah, sebelum membahas hukumnya, kita coba sedikit bahas lebih umum dulu. Beberapa renungan. Yang pertama, makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia. Asal hukumnya itu halal, Pak. Asal hukumnya halal. Kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu sedikit, untuk itu dirinci. Babi haram, anjing haram, dan yang lainnya nanti dirinci. Selebihnya apa? Halal. Selebihnya halal. Untuk itu jangan sampai kita sebagian orang yang tidak bersyukur, yang tidak bersyukur. Padahal yang dihalalkan sudah sangat banyak, malah apa? Cari yang haram. Enten mboten? Enten mboten? Banyak, Pak. Sing dimakan apa? Ngapunten. Makan kiri enten mboten? Enten lho, Pak. Makan babi enten mboten? Ada. Padahal penyakit dan seterusnya. Bahkan ada yang makan hewan-hewan berbahaya, Pak. Wonten pasar itu pasar hewan apa? Eksotis. Teng pundi nika? Nah, banyak di Indonesia nggak ada. Di Sulawesi dan yang lainnya. Di luar negeri juga banyak hewan-hewan yang berbahaya, Pak. Padahal halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Malah makan yang aneh-aneh. Namanya manusia itu kurang bersyukur. Ada yang makan ular, enten mboten? Makan hewan yang berbisa, enten mboten? Ada kan beberapa jenis ikan, asalnya kan halal, tapi ada yang berbahaya, malah dimakan, enten mboten? Akhirnya keracunan ikan. Misalkan contohnya ikan apa? Kok sing iso ngembung niku lho. Ikan apa niku? Kalau ikan kembung enak nggih? Manis itu. Ya itu. Malah ini. Apalagi yang malah makan hewan, bukan makan hewan. Makan makanan yang memang itu sebenarnya berbahaya. Bukan makanan. Contoh misalkan mengkonsumsi narkoba. Laris mboten? Laris mboten? Nah tadi. Ngapunten. Ada juga yang makan atau menghirup rokok. Menyehatkan mboten? Sepakat penjual rokok mengatakan apa? Rokok membunuhmu. Pun kula mboten sah bahas apa hukumipun nggih. Yang jelas sepakat rokok membunuhmu. Nah, ini makanan atau mboten? Menyehatkan mboten? Nah, sepakat bermudarat. Njenengan tumbas sirup nggih enak, lha mboten? Tumbas permen nggih enak. Hemat, malah beli yang mahal yang berbahaya. Aneh. Enten mboten? Lah, kula mboten nyinggung nggih, mboten nyinggung. Tadi kita itu kadang aneh. Allah halalkan yang sehat-sehat, yang nikmat-nikmat, yang halal-halal, malah nyari yang tidak jelas. Nah, ini jangan sampai. Ini namanya kurang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dan di antara bentuk syukur tadi ya kita makan sesuai dengan aturan Allah, diberi kesehatan. Tapi kalau nggak mau bersyukur malah makan yang tidak baik, yang tidak thayyib, tidak halal. Nah, hati-hati. Wala in kafartum
Inna adzabil syadid. Ini berlaku di dunia maupun akhirat. Termasuk dalam hal makanan. Makan yang halal, yang thayyib, yang baik. Jangan malah melanggar aturan Allah. Makan yang haram, makan sesuatu yang berbahaya. Pertama. Kedua, makanan memiliki pengaruh yang sangat besar pada jasmani maupun rohani kita. Jasmani jelas, Pak. Bahkan ada pakar gizi Indonesia, nggih. Saya lupa namanya, salah seorang profesor dari Undip. Saya lupa namanya, Profesor Muhammad siapa itu. Beliau mengatakan sekian persen ya. 70% atau lebih itu. Penyakit zaman sekarang itu kebanyakan gara-gara apa? Makanan, Pak. Gara-gara apa? Makanan atau pola makan. Ya, gara-gara makanan atau pola makan. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalkan orang diabetes atau mungkin apa? Kanker atau yang lainnya. Mungkin orang kegemukan ya, obesitas. Gara-gara apa? Pola makan. Yang dimakan yang nggak sehat-sehat. Akhirnya apa? Nah, tadi misalkan ya, mohon maaf ada tetangga saya itu masih muda, Pak, supir ya. Itu meninggal gara-gara apa? Ginjalnya apa? Rusak ya. Karena dia sering minum tadi suplemen itu, Pak, minum terus kayak gitu, akhirnya nggak kuat ginjalnya, akhirnya rusak. Nah tadi ini berbahaya. Kalau mungkin sekali dua kali nggih enggak apa-apa itu nggih, tapi kalau terus-terusan ini berbahaya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh pada kesehatan, pada jasmani kita. Apalagi pada apa? Rohani kita. Ini jelas pada rohani. Contohnya misalkan dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang cukup terkenal kalau dalam Arba'in Nawawi hadis ke-10 disebutkan Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki. Tsumma dzakara rajulun as'asa akbar. Yang apa? Compang-camping, yang apa? Pakaian kusut dan seterusnya. Yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke atas. Ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan ini seorang musafir, kondisinya memelas, kondisinya angkat tangan, nyebut nama Allah, doa pada Allah. Kemudian apa? Ternyata dia apa? Tumbuh dari yang haram. Wa malbathu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, pakaiannya haram. Gimana mau diterima doanya? Kalau makanan kita saja haram, gimana Allah mengabulkan doa kita? Ini pengaruh makanan luar biasa, Pak. Jangan sampai makan yang haram, apalagi tahu berpenghasilan haram kemudian diberikan makan anak istrinya. Ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak untuk hal tersebut. Jangan sekali-kali menyuapi anak istri kita dengan sesuatu yang haram. Baik haram dari si zatnya atau dari sini apa? Sisi cara mendapatkannya. Misalkan korupsi atau yang lainnya. Ini hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai makan yang haram. Berpengaruh baik pada fisik maupun juga pada rohani kita ya. Itu pastikan jamaah kita makan dari yang halal. Halalan thayyiban. Allah firman dalam sebuah ayat ya, dalam surat Al-Baqarah. Tadi sudah dibaca. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, ini ayatnya umum, tidak hanya untuk orang Islam, semuanya. Manusia semuanya. Kulu, makanlah kalian mimma fil ardi, dari muka bumi ini, halalan, yang halal, thayyiban, dan juga apa? Baik. Jadi syaratnya dua, Pak. Halal dan baik. Halal tapi tidak baik, boleh mboten? Tidak boleh. Misalkan enten paku, halal mboten?
Ya pakune dhewe. Napa enten termasuk makanan yang halal, yang haram? Paku kan mboten enten. Tapi kan berbahaya mboten dimakan. Ya berbahaya, enggak boleh, enggak thayyib itu namanya. Tidak thayyib. Bahkan suatu yang bagus, kalau berlebihan juga enggak bagus. Berarti mboten. Contohnya napa? Misalkan jenengan gula nggih, bagus. Tapi kalau terus-menerus ya enggak bagus. Atau misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya sedang sakit tertentu ada pantangan tertentu, itu sebenarnya halal, tapi karena ada kondisi tertentu itu tidak bagus untuknya. Ya sudah, ikuti saran dokter. Jangan sampai malah nekat, malah dilarang, akhirnya nekat. Ini pernah kejadian ya di tetangga saya yang sana, yang tadi tangga yang sini nggih, yang sana, yang di Mertan sana. Suatu ketika ini orang udah meninggal nggih, sakit cukup parah dan dia cuci darah terus itu. Kemudian dilarang oleh dokternya untuk makan ini dan itu, tidak boleh makan gula dan yang lainnya. Tapi kemudian apa? Ya tadi ngelimpek ke keluarganya, pergi ke warung pun ke warung yang jarang dia ke situ, jadi nggak tahu penjualnya. Langsung beli apa-apa, minuman dan makanan sesukanya dia. Saya nggak tahu minum apa. Akhirnya setelah itu langsung opnam nggak? Opnam. Nah tadi ini berbahaya. Meskipun itu sebenarnya halal dan bagus asal, tapi dalam kondisi tertentu itu tidak bagus. Sudah ditinggalkan dulu. Dulu. Apalagi kalau jelas-jelas makanan itu memang bermudarat tadi. Makanan yang bermudarat, maka jangan sampai dikonsumsi. Oke, baik. Dan berikutnya lanjut. Dibaca lagi, Pak. Hukum seputar makanan. Oke. Hukum asal dari makanan termasuk minuman adalah halal. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah 29. Ya, baik. Jamaah, hukum asal dari makanan termasuk minum adalah apa? Halal. Semuanya halal. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi halalan thayyiban. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi halalan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang di muka bumi semuanya halal. Asalnya apa? Halal. Sebagaimana juga disebut dalam kaidah fikih ya. Kaidah fikih asal dari apa? Adat kebiasaan kita dan asal dari apa yang kita makan asal al-ibahah. Asalnya adalah boleh illa maja'a tasyri', kecuali yang datang tasyri' padanya, illa maja'a dalil, kecuali yang datang dalil fi tahrimihi, dalam pengharamannya. Asal yang dibiarkan tidak dibahas oleh syariat yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kebiasaan kita itu mubah. Ini beda dengan ibadah. Kalau ibadah asalnya tidak disyariatkan, kecuali ada yang apa? Ada dalilnya. Dalilnya. Adapun masalah yang sifatnya duniawi, makanan, pakaian dan yang lain asalnya halal, kecuali yang diharamkan. Dan itu dikit. Dikit. Aneh kalau ada orang malah kemudian ngomong begini, ketika dibahas nggih, ini haram, ini tidak boleh. Kemudian dia malah marah. Dikit-dikit apa? Haram. Dikit-dikit apa? Haram. Nah, ini aneh sekali, Pak. Aneh sekali. Padahal yang halal lebih banyak. Dibahas yang haram itu kan itu dikit. Coba kalau yang halal sedikit, yang haram banyak, yang dibahas yang mana? Yang halal itu. Tapi karena ini yang halal banyak, yang haram dikit, yang dibahas yang apa? Yang haram saja. Asalnya apa? Halal. Asalnya halal. Dan tidak perlu dalil.
Misalkan jenengan ngunjuk teh, napa dalil teh halal, Pak? Enten mboten? Mboten enten. Jangan ditanya dalilnya, tanya larangannya. Ya, bismillah. Ini yang pertama. Asalnya adalah halal. Asalnya adalah halal. Kemudian ada kaidah, ini saya lompatin ya di tengah buku. Ini penting sekali. Sekarang kaidah lebih realnya. Tadi kaidah umumnya itu asalnya halal kecuali datang dalil yang mengharamkan. Kaidah umumnya, kaidah fikihnya, setiap makanan yang suci, ada nggak situ nggih? Kaidah saya tulis nggih di tengah. Setiap makanan yang suci atau tohir dan tidak bermudarat maka halal. Dua, Pak. Suci dan tidak bermudarat. Satu, suci. Setiap makanan yang tidak suci maka tidak halal. Misalkan kotoran manusia, ya. Semuanya apa? Najis. Maka haram. Dan juga misalkan hewan yang tidak suci, misalkan babi, anjing dan yang lainnya, ya, haram. Atau sesuatu yang bercampur dengan yang najis, misalkan air awalnya suci, kemudian kecampur dengan apa? Satu yang najis, menjadi apa? Menjadi najis, akhirnya menjadi haram. Pertanyaannya sekarang misal begini, kotoran hewan, Pak, itu suci atau najis? Ini nanti pembahasannya panjang. Contohnya misalkan banyak sekali ketika korban bersihkan jeroan terutama, dari sebutan istilahnya apa? Blondot nggih. Kemudian kecampur dengan apa? Ngapunten, perutnya kan keluar, kecampur dengan apa? Kotoran. Lah itu pripun? Boleh dimakan mboten? Kenapa kok boleh? Dibersihkan dulu. Baik. Tapi kembali ke pertanyaan lebih dasar lagi. Sebenarnya kotoran hewan itu suci atau mboten? Ini penting. Ini pembahasan sebelum kita bahas halal atau halal, itu bahas suci atau enggak suci dulu, kan itu lebih mudah. Itu kelihatan fisik. Atau hukumnya bisa dilihat dari yang lainnya. Ringkas saja, kotoran hewan itu dibagi dua. Kotoran hewan yang boleh dimakan maka suci. Hewan yang boleh dimakan kotorannya suci. Contohnya hewan yang boleh dimakan apa? Ayam. Sehingga tahi ayam suci napa mboten? Suci napa mboten? Suci. Jadi boleh dimakan kotoran ayam. Itu pembahasan lainnya. Jenengan belum selesai. Ini baru bahas suci atau tidak suci. Belum bahas tentang boleh dimakan tidak dimakan. Juga belum bahas tentang halal atau haram. Kita baru bahas kotoran ayam itu suci. Tapi kotor badan? Nggih kotor. Bukan berarti kalau apa suci kemudian apa bersih. Tetap kotor, tetap hilangkan nih. Jangan sampai nanti kotoran ayam apa enggak apa-apa. Akhirnya jadi ngengu pitik teng masjid. Suci katanya Ustaz. Ya repot itu, gagal paham. Suci tapi kotor tetap sama. Ya. Hukumnya suci, tapi dia kok kotor. Ya. Baik. Jadi hewan yang boleh dimakan kotorannya suci. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Uraniyin. Suatu ketika di zaman Nabi ada orang sakit dari kaum Uraniyin. Kemudian Rasulullah perintahkan minum susu onta sama air kencing onta. Rasulullah perintahkan untuk diminum. Berarti halal badan? Halal. Juga menunjukkan suci atau badan? Suci. Jadi air kencing onta suci. Ini sih pendalilannya. Termasuk juga ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah pertama kali sholat di tempat apa? Penambatan kambing. Penambatan kambing, kandang kambing, menunjukkan itu apa? Suci. Menunjukkan suci.
dan yang lainnya. Jadi ringkasnya, hewan yang boleh dimakan kotorannya suci, tapi tetap kotor juga. Namanya aja kotoran gitu ya. Oh, kotoran. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, contohnya misalkan anjing, babi, kotorannya apa? Najis. Kotorannya najis. Ini yang pertama. Jadi ketika makanan itu suci, ini syarat pertama nggih, dia halal, halal. Kemudian juga dia tidak bermudarat. Tidak bermudarat. Ya. Nanti ada yang suci tapi bermudarat, maka tidak boleh dimakan karena mudaratnya. Karena mudaratnya la dharara wala dirar. Jangan berbuat yang berbahaya atau membahayakan. Baik. Dan subhanallah, subhanallah kalau kita lihat nggih, semua yang Allah larang, Allah haramkan itu ada dua unsur ini. Kalau tidak najis ya bermudarat. Contohnya misalkan nggih, contohnya apa? Bangkai. Bermudarat mboten? Bermudarat. Misalkan dia mati tidak dibeli dengan cara yang syar'i, kemudian mungkin kenapa? Sudah ada penyakit dan yang lainnya. Bermudarat. Dan juga darah. Darah tidak boleh dimakan, bermudarat kan bisa jadi dia mengandung apa? Mengandung penyakit dan yang lainnya. Air kencing, tinja, khamar dan yang lainnya ya. Makanan yang bermudarat maka haram ya. Contohnya tadi termasuk juga misalkan racun, khamar, termasuk apa? Di sini saya tulis rokok ya, rokok saya tulis di sini. Baik. Oke lah, meskipun Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya merinci banyak nggih. Minimal apa? Makruh itu minimal, Pak. Itu minimal, itu minimal. Tapi makruh itu ditinggalkan, jangan dilakukan. Ya. Baik. Apalagi Allah firman, wala taqtulu biaidikum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyemplungkan ya, menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian berikutnya dibaca, ini saya ringkas, monggo Pak Joko, biar tidak ngantuk. Jenis makanan. Jenis makanan gitu. Makanan ada dua jenis, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adapun tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran dan lainnya, maka hukumnya halal kecuali yang bermudarat. Adapun untuk hewan ada dua jenis, hewan yang hidup di darat, baria, dan hewan yang hidup di luar atau air, itu baria. Baik, ini sedikit sekarang merinci, okay? Merinci. Kalau kita memahami dasarnya ini nanti mudah Pak memilah-milah banyak hal. Karena banyak hal itu kadang-kala kayaknya sama tapi nggak sama. Contohnya misalkan bahas tentang anjing dan anjing laut, sama-sama apa? Anjing, sama-sama apa punya taring, tapi itu beda sekali. Yang satu hewan darat, satu hewan laut. Hewan darat, hewan laut. Ini kalau kita memahami asalnya itu nanti mudah memilah itu, mudah memilah. Baik, jazakumullah. Makan itu asalnya secara mudah itu dibagi menjadi dua, tumbuh-tumbuhan atau apa? Hewan. Hanya dua itu. Kalau tidak dari nabati ya hewani. Tidak ada makanan apa? Manusia nggih, jadi Sumanto nggih. Jelas. Makanan ya hewan atau apa? Tumbuhan. Dan manusia itu memang makhluk yang paling apa? Paling apa? Rakus ini Pak, cobi. Semuanya dimakan. Tanah pun dia apa? Dimakan. Tanahnya tangganya dimakan, katanya gitu. Nah tadi. Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertama tentang tumbuh-tumbuhan dulu. Ini lebih gampang. Tumbuh-tumbuhan semuanya apa? Halal.
Semuanya halal kecuali yang bermudarat. Ini sifat umum, bermudarat. Semuanya halal kecuali yang bermudarat. Tidak disebutkan ya, satupun dalam dalil itu satu tumbuhan kemudian yang diharamkan itu tidak ada. Tapi disebutkan dengan kaidah umum seperti tadi, bermudarat. Contohnya apa bermudarat? Ganja. Nama meleh? Opium. Opium kan nggih? Opium. Apa lagi? Ciu. Ciu itu olahan ya dari ini. Memang asalnya juga dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan ya, tebu atau yang lainnya yang diproses. Ya. Baik. Tapi asalnya semua tanam itu halal, Pak. Tanaman darat, tanaman laut atau yang lain nggak peduli. Halal. Kecuali yang bermudarat saja. Kalau dia bermudarat ya udah, dia haram karena mudaratnya, bukan karena apa? Ininya. Jenis makanan itu, jenis tumbuhan itu. Satu. Yang kedua, hewan. Hewan secara umum dibagi menjadi dua. Hewan darat atau bariyah atau hewan laut bahriyah. Hewan darat bariyah, hewan laut bahriyah. Saya bahas dulu yang bahriyah. Hewan laut juga gampang. Asalnya apa? Halal semuanya, Pak. Dan sebab itu disebutkan apa? Ketika membahas tentang lautan, disebutkan apa? Air laut itu suci, kemudian makanannya apa? Makanannya apa? Bangkainya juga boleh dimakan, halal, hillu mayitatuhu. Ya. Jadi air laut itu jangankan hewannya, bangkai hewannya apa? Halal, Pak. Apalagi hewannya masih apa? Hidup, kemudian disembelih, misalkan jenengan dapat apa? Dapat ikan kemudian dipotong gitu, okay. Bahkan ikan yang mati pun jadi bangkai halal, betul? Halal itu. Sehingga kaidah umumnya hewan-hewan laut itu apa? Halal. Sampai kita yakin atau ada dalil yang mengharamkan. Contohnya alam pembahasan panjang tentang anjing laut, Pak. Anjing laut itu pembahasan panjang, khilaf para ulama. Itu kan anjing, betul? Anjing. Dia bertaring. Tapi bisa dibantah. Hewan apa? Laut. Hewan laut asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang qat'i atau yang ini yang menunjukkan apa? Haram. Maka yang rajah wa alam anjing laut apa? Halal. Anjing laut halal. Meskipun ini khilaf para ulama. Ini tidak sama dengan anjing apa? Anjing darat. Sama-sama anjing, ya namanya sama tapi beda. Misalkan beda mboten antara buaya nyata dengan buaya darat. Sami mboten, Bu? Buaya darat dengan buaya beda. Wujudnya beda. Ini mungkin namanya sama tapi jauh dari spesies yang berbeda. Anjing darat dengan anjing laut itu berbeda, spesiesnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Dan ketika diperselisihkan hukumnya, dikembalikan ke asalnya. Asal hewan laut apa? Halal. Ya. Buaya darat hukumnya apa? Repot. Baik. Itu nggih. Jadi hewan laut bahriyah asalnya apa? Halal. Bahkan bangkainya pun apa? Halal. Bangkainya halal. Baik, kemudian kita bahas, ini agak panjang, kita bahas separuh aja, sisanya berikutnya nanti. Hewan darat. Hewan apa? Darat. Bariyah. Hewan darat atau bariyah. Hewan bariyah asalnya juga apa? Halal. Kecuali 6. Kecuali berapa? 6. 6 ini ada yang disebutkan langsung hewannya, ada yang disebutkan sifatnya,
Ada yang disebutkan kategorinya gitu. Ya. Ada 6. Yang pertama saya bahas dulu yang ini, kemudian nanti cabang-cabang masalahnya nanti ya. Seperti masalah lele tadi, itu nanti. Yang pertama ya, dibaca Pak. Singkat aja biar ini nggak ngambang. Jadi hewan darat asalnya mau halal kecuali 6. 1. Hewan darat hukumnya halal kecuali yang diharamkan syariat. Secara ringkas, hewan yang diharamkan ada 6 macam. Yang pertama, hewan yang dengan jelas disebutkan keharamannya dalam nas sedalil syar'i, seperti babi, Quran surat Al-Maidah ayat 3, dan keledai piaraan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang disebutkan secara langsung hewan tersebut secara nas. Nas itu letter lek gitu. Contohnya apa? Babi. Jelas, hurim alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Ini enggak ada khilaf lagi. Jadi secara langsung letter lek disebutkan hewan tersebut, dan itu yang memang apa? Paling parah, Pak. Paling parah. Babi. Termasuk juga dalam hadis keledai piaraan. Keledai piaraan, keledai ngetos nggih? Keledai piaraan. Keledai itu napa, Pak? Jaran cilik. Jadi itu sebenarnya blasteran. Mirip dengan itu nanti ada ini yang piaraan yang dipelihara, yang untuk ini. Adapun yang liar contohnya apa? Buatan kuda beda, kuda halal. Contohnya apa? Zebra itu ya sejenis keledai sebenarnya. Atau keledai yang liar yang lainnya, ya wahsy, ini halal. Adapun yang piaraan tidak boleh karena disebutkan oleh dalil saran nas ya, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua sebut baca Pak. Yang kedua, yang ditetapkan kaidah tentang keharamannya, seperti setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Nah, ini yang kedua. Ini juga penting karena ini penting sekali karena ada orang yang mengatakan mana dalilnya apa? Anjing apa? Haram. Apa ada ayatnya? Bahkan sekarang diplomasi. Saya nggak berani mengharamkan apa? Anjing. Karena nggak ada apa? Dalilnya katanya. Enten. Nah ini ada ormas besar di Indonesia. Saya nggak perlu menyebutkan ya. Mengatakan begitu. Kalau dulu mengatakan halal, kadang-kadang tidak mengatakan begitu. Sekarang mengatakan tidak berani mengharamkan. Padahal haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sifatnya. Setiap hewan buas yang bertaring atau burung yang bercakar. Dua nggih, dia buas dan memiliki hal tersebut. Karena kadang-kala memiliki hal tersebut tapi tidak buas. Jadi misalkan ada orang punya taring, ya itu enggak buas gitu. Atau misalkan ada hewan yang bertaring tapi tidak buas. Contohnya apa? Asalnya memang bukan hewan karnivora itu, gitu. Contohnya apa? Misalkan apa? Gajah punya taring betul. Tapi taringnya itu untuk makan, untuk berburu betul. Enggak. Dia kan herbivora. Dan jika tidak termasuk hewan yang buas. Tapi memang ganas Pak, berbahaya juga. Tapi bukan hewan yang memangsa itu asalnya. Jadi tidak setiap hewan yang bertaring. Hewan buas yang bertaring. Contohnya apa? Ya harimau, singa, macan, cetah, termasuk anjing, buas dan bertaring. Dia termasuk di sini. Meskipun tidak disebutkan apa secara letterlek kalbun itu, hurimatil kalbun, diharamkan anjing, nggak ada itu, nggak ada ayat atau hadis tentang tersebut. Tapi disebutkan sifatnya hewan buas yang bertaring atau
burung buas yang memiliki cakar. Contohnya apa? Ya raja wali, gagak dan yang lainnya. Kalau ayam punya cakar, halal badan. Sekali lagi tidak setiap yang punya cakar. Padahal ayam punya cakar. Tapi ayam buas badan. Boten gitu. Jadi dua sifatnya harus ada. Dia buas. Kalau mudahnya kita anu lah, hewan apa? Pemangsa itu ya. Hewan apa? Pemangsa, hewan buas. Ya, yang memangsa hewan yang lainnya. Dan kemudian memiliki sifat tadi. Dia bertaring atau bercakar ya. Contohnya tadi anjing, singa, elang dan yang lainnya. Kalau jenengan cari nggih teng ayat atau teng hadis tidak ada diharamkan elang, enten mboten? Tidak ada. Diharamkan burung napa? Pemangsa. Tidak ada. Tapi sifatnya ada. Sehingga keharamannya karena dia masuk pada sifat tersebut. Baik, berikutnya yang ketiga, singkat dulu. Yang ketiga, hewan yang memakan bangkai seperti burung nasar atau burung pemakan bangkai. Nah, ini hewan yang memakan apa? Bangkai. Makan bangkai. Disebut dengan jalalah istilahnya. Yang memakan bangkai, burung nasar dan yang lainnya. Termasuk hewan yang diberi makan apa? Bangkai tadi. Atau makan suatu yang nanti termasuk tersebut makan suatu yang kotor, yang najis. Ngapunten nggih, kalau dulu kan ada orang punya WC, biar WC ini nggak cepat penuh diberi apa? Lele, malah gemuk-gemuk loh, Pak. Diangkat, digoreng. Nah, itu tadi. Halal mboten? Halal mboten? Haram. Kalau tidak dikarantina dulu. Tapi kalau dia kemudian dikarantina di tempat-tempat yang suci, yang bersih, diberi makan bersih sekian hari, sekian minggu, maka kemudian dia berubah. Maka berubah seperti ini kemudian apa? Halal. Untuk itu di setiap hewan itu nanti ada masa-masa karantinanya. Kalau hewan air seperti apa itu dijelaskan oleh para ulama dan telah dibahas oleh Majma' Fiqh Islami di zaman ini guys, seperti oki dan yang lainnya. Termasuk ayam tadi. Ayam diberi makan kotoran itu kalau langsung dimakan itu tidak boleh itu. Itu ada aturan, ada SOP-nya. Agar menjadi halal maka dia harus dikarantina dulu sekian, diberi pakan yang suci, yang bersih. Jadi kalau misalkan lele diberi makan yang haram, bangkai, kalau langsung dikonsumsi maka apa? Haram, tidak boleh. Dia harus dikarantina dulu, dipastikan, kemudian dipelihara di tempat yang bersih, yang tidak najis, diberi makanan yang bersih juga, bukan bangkai. Baru boleh dikonsumsi. Baik, keempat, hewan yang khabith, menjijikkan seperti ular, tikus dan serangga. Lah ini juga termasuk hewan yang haram, okay? Yaitu hewan yang khabith, menjijikkan, ular, tikus, serangga. Enten mboten yang mengkonsumsi ini? Ada, wah, aneh-aneh orang itu. Sapi yang enak malah tidak dimakan. Enten mboten? Malah makan apa? Tikus lho, Pak. Enten mboten? Saya nggak perlu menyebutkan negaranya nggih. Jenengan pengertos piyambak. Ngertos piyambak. Yang kelima, hasil perkawinan hewan yang halal dimakan dengan hewan yang haram dimakan. Ya. Seperti bigol, peranakan keledai, piaraan dengan kuda. Ya, ini kalau dalam istilah fikih namanya taglib, mengikutkan yang berat. Jadi misalkan ada hewan halal dikawinkan hewan yang haram, contoh sini keledai itu haram, ya. Keledai piaraan, kemudian dikawinkan dengan kuda. Kuda ini halal dimakan. Kemudian punya anak, punya apa? Keturunan, namanya bigol. Bigol. Nah, bigol ini haram. Mengikuti sifat keharaman dari keledai piaraan. Meskipun kudanya halal, ya. Tapi karena dia dicampur antara yang halal dan yang haram, maka ikut yang haram. Ini kaidah dari sini nanti banyak. Nanti kan kita sebutkan pertemuan berikutnya. Yang terakhir yang keenam, apa-apa yang diperintahkan untuk membunuhnya atau dilarang untuk membunuhnya. Ya, baik. Dua hal nggih. Ini ringkas tapi banyak kasusnya ini. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh
itu haram. Contohnya misalkan apa, ular, kalajengking dan yang lainnya diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian juga yang tidak boleh, yang haram juga yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Contohnya apa? Katak. Ini nggak boleh dibunuh. Loh, gimana cara makannya kalau nggak dibunuh? Kalau mau makan pasti dibunuh kan? Akhirnya kan nggak bisa. Jadi katak nggak boleh dibunuh. Itu katak termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Ya ini. Oke. Di antara hewan yang diperintahkan dibunuh contohnya 5 binatang fasik: tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, anjing gila. Anjing gila. Contoh hewan yang dilarang dibunuh contohnya burung hudhud, burung sorot dan yang lainnya, termasuk juga katak. Termasuk katak. Baik, mungkin ini dulu yang kita bahas. Warahmatullah. Ini ada yang lainnya, tapi akan kita bahas lagi pertemuan berikutnya sambil kita perluas dengan pembahasan kontemporer. Ini aja. Semoga bermanfaat. Alam biswab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.